sholat jamaah itu dapat 27. Apa begitu maksudnya? Boleh jadi begitu. Cuma angka 7 ini menurut Profesor Quraish Shihab, angka 7 itu di kaidah bahasa Arab itu angka yang tinggi, Pak. Kalau di tempat kita itu 9. Makanya kita kadang QQ, Pak ya. Siapa yang tahu main QQ nih? Ya. Jadi angka 9 itu paling tinggi, tapi ini 7 ini paling 9, paling tinggi. Bukan berarti 7 ini di bawah 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jamaati, sholat jamaah afdalu itu lebih utama min sholatil fadhi, dari sholat sendirian, bisab'in wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat, mutafaqun alaih. Walahuma, dan menurut Bukhari Muslim di hadis yang lain, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bi khamsin wa ishrina juz'an, dengan 25 bagian, maksudnya derajat. Jadi ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Keutamaannya itu 27 derajat. Di hadis lain 25 derajat. Cuma yang lebih masyhur 27 derajat. Apakah yang dimaksud begini? Kalau sholat sendirian itu dapat 1, sholat jamaah itu dapat 27. Apa begitu maksudnya? Boleh jadi begitu. Cuma angka 7 ini menurut Profesor Quraish Shihab, angka 7 itu di kaidah bahasa Arab itu angka yang tinggi, Pak. Kalau di tempat kita itu 9. Makanya kita kadang QQ, Pak ya. Siapa yang tahu main QQ nih? Ya. Jadi angka 9 itu paling tinggi, tapi ini 7 ini paling 9, paling tinggi. Bukan berarti 7 ini di bawah 8. Coba kita lihat. Bumi itu lapis berapa, Pak? 7. Langit itu 7 lapis. Ya. Putaran kita waktu tawaf itu 7. Ya. Sholat kita, sholat wajib itu rakaatnya 17. Ya. Lalu kalau kita atani bi imamatin khairun min sab'ina rakatan bila imamatin, 2 rakaat dengan menggunakan sorban itu jauh lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa sorban. Ada 7, Pak, semua 7. Ya. Jadi 7 terus semuanya, banyak 7-nya. Dilihat di mana-mana. Nah, 7 itu maksudnya begini, angka banyak, bukan hanya 27, ini bisa lebih dari 100. Ya. Jadi kalau kita umpamanya sedekah ditikelkan 10, 100 sampai 700. Nah, 700 itu bukan angka 700 begitu. Maksudnya banyak. Nah, ini difahami sebagian ulama bahwa sholat
jamaah itu jauh lebih banyak dapatnya daripada sholat sendirian. Bukan hanya angka 27 ya, jadi 7 ini angka banyak ini. Nah, sholat jamaah itu paling tidak ada imam sama makmum. Makmum paling sedikit 1 ya. Nah, tata cara kita sholat dengan makmum 1 ya. Ada sebagian teman itu sholat mepet Pak, ini imamnya, terus yang satunya tuh mepet-pet ya, ada begitu, monggo ya. Kalau di mazhab Syafi'i itu imamnya di depan, makmumnya di sebelah kanan agak ke belakang 1 langkah ya, 1 langkah, jadi nggak mepet-pet begitu. Ini ada maksudnya. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau nanti pada saat kita sholat duhur umpamanya 4 rakaat, dapat 2 rakaat kita berdiri, kok ada orang yang datang lagi, tentunya jadi makmum bukan jadi imam Mbak ya. Datang aku jadi imam, nggak gelem jadi makmum, ya repot nanti ya. Jadi makmum, maka makmum yang notabene tadi di belakang 1 langkah itu mundur hanya 1 langkah, itu sudah pas menjadi menjadi 1 shaf ya. Kadang-kadang kita itu nggak paham, makmumnya diceblek yang datang meneng ae nggak paham ya, imamnya diceblek ya nggak paham, meneng wae. Jadi kadang-kadang bangun sampai ke kanan ya, ini nggak pas. Jadi makmumnya diceblek itu mundur ke belakang 1 langkah. Nah, yang baru datang itu di sebelah kirinya, itu jadi imbang nanti. Kalau makmumnya diceblek gak paham, imamnya diceblek Pak ya, maju ke depan 1 langkah, 1 langkah saja sudah 1 shaf. Kalau mepet-pet itu 2 langkah, bahkan bisa lebih nanti, itu maksudnya ya. Tapi kita tidak perlu menyalahkan ya. Insya Allah dua-duanya ada dasarnya ya. Yang tadi menurut Syafi'i itu supaya tidak banyak bergerak, karena bergerak lebih dari 3 gerakan yang besar itu dan tidak ada kaitannya dengan sholat, maka membatalkan sholat ya. Jadi upayakan begitu. Termasuk ngapur, dan alhamdulillah di masjid ini paimaman ya sama tempat jamaah ini rata Pak. Kita pernah lihat paimamannya tadi lebih tinggi Pak ya. Ya, kalau kita buka di kitab Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah, kitab fikih 4 mazhab karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, paimaman yang lebih tinggi dari jamaah itu makruh. Nah, tingginya seberapa? Itu ada yang mengatakan 1 kaki 30 cm, ada yang mengatakan pokoknya lebih tinggi ya. Jadi mau paimaman itu lebih tinggi umpamanya dari ini. Ada yang di kitab itu 4 imam itu mengatakan makruh. Kenapa? Begini, seandainya imamnya itu batal, imamnya lari, nah yang belakang itu maju 1 langkah saja, nggak usah lari sampai menuju ke tempat imam ya. Nah, kalau maju 1 langkah terus waktu sujud itu antara kaki sama jidat nggak rata Pak, tinggian mana? Tinggian jidatnya, maka itu yang menjadikan makruh. Itu maksudnya begitu ya. Jadi dulu di Pungangan itu begitu tinggi Pak, tapi belum di keramik apa ya, maaf ya. Jadi dulu gini sama tinggi enggak ya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan
tingginya itu kalau sampai 30 cm. Ya, kalau tinggi 10 cm ada yang mengatakan tidak masalah. Ya, tapi intinya kalau sujud itu tidak bisa rata. Itu menjadikan makruh dalam hal bersujud tadi nggak bisa rata. Itu ada pertanyaan mungkin? Ya. Ya. Nah, ini ya ada pertanyaan. Kalau sholat jamaah itu wajib untuk laki-laki, kalau untuk perempuan bagaimana? Begini, jadi 4 imam itu dalam menfatwakan hukum sholat jamaah berbeda-beda. Pertama, mazhab Syafi'i. Itu laki-laki kalau jamaah itu fardu kifayah. Itu hukum pertama di mazhab Syafi'i. Yang kedua adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Itu di mazhab Syafi'i. Bukan, jadi sunnah itu tidak mendekat wajib tapi dianjurkan. Kalau yang hukum pertama tadi fardu kifayah, oh iya nggak lihat ya, fardu kifayah itu kalau orang sedaerah sini tidak ada yang sholat jamaah dosa. Kalau sudah ada yang sholat jamaah tidak dosa. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, ya ini mazhab Hambali di sini, ya ini fardu ain. Ya, jadi sholat itu bagi laki-laki wajib berjamaah. Ini kalau ikut mazhab Hambali, bukan ikut Abah Hambali. Ya. Nah, kalau Imam Maliki, Imam Hanafi itu sunnah. Ya, sunnah biasa. Ya, jadi boleh tidak. Nah, nanti insya Allah kita apa dalam dengan ibu-ibu juga. Ya, mudah-mudahan untuk perempuan bagaimana, apakah boleh ikut jamaah di masjid atau enggak, nanti insya Allah mohon diingatkan. Pertanyaannya Bapak ngapunten belum bisa disampaikan di sini ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasihi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang mengasihi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni orang-orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.